Terima kasih, selamat malam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan Selamat malam. Saudara-saudari, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan terberkati. Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu hal yang menjadi concern atau yang menjadi bagian dari isi dalam kitab suci bahwa ternyata luka batin itu juga masuk dalam banyak ayat. Makanya saya bisa mengatakan bahwa ini menjadi concern-nya Allah. Saya diminta oleh Ibu Regina untuk menindaklanjuti sharing saya sebelumnya soal luka batin. Maka kemudian saya memilih judul supaya lebih rohani. Saya mengambil kutipan kitab suci, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ini dari Injil Lukas, bab 5 ayat 4. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, maksud saya nanti saya akan jelaskan di bagian akhir, tetapi sebagai kata pengantar maksud saya adalah masuk ke tempat yang lebih dalam atau masuk ke dalam kedalaman hati kita, masuk ke dalam, bukan lagi urusan yang fisik, urusan appearance, urusan kulit, urusan yang fisik, tapi masuk ke dalam batin. Nah, untuk apa? Untuk merawat. Nah, maka mari kita bersama-sama berjalan bersama saya untuk merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang belum pernah mengalami yang namanya sakit hati? Silahkan dijawab dalam hati, direnungkan, dipikirkan bagaimana kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan hati. Saya menduga bahwa hampir semua orang, bahkan kita semua pernah mengalami pengalaman disakiti, dilukai, dikhianati, digosipkan, difitnah, atau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu masing-masing juga bisa melihat dalam kehidupannya. Kemudian, bagaimana kalau rasa sakit hati itu tidak secara tepat diatasi? Jadi yang pertama, pengalaman sakit hati menjadi pengalaman yang sangat umum. Hampir semua orang akan mengalami. Tetapi kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau itu tidak tertangani dengan tepat, dengan efisien? Silahkan membayangkan juga bagaimana pengalaman sakit hati tetapi kemudian tidak dirawat atau tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Kemungkinan yang terjadi adalah akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius dalam hidup orang yang bersangkutan. Ia akan menjadi orang yang hidup dalam kehampaan, dalam kesepian, dalam kemarahan, dalam kekecewaan, dalam dendam kesumat, gampang marah, mudah tersinggung, berpikir negatif, pasif, dan cenderung menganggap hidupnya tidak berharga. Bahkan ada yang mau bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan hanya urusan yang orang-orang yang tidak punya agama atau yang tidak percaya Tuhan. Ternyata orang-orang yang beragama atau orang-orang yang beriman pun ketika mereka dalam keterdesakan, dalam keterkungkungan, seolah-olah tidak ada harapan, ada juga yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Maka sakit hati kalau tidak tertangani dengan baik itu akan menjadi luka batin. Atau bisa dibahasakan jiwa yang hancur. Itu di dalam kitab suci nanti ada istilah itu.
Nah, sedikit ke belakang, apa sih luka batin itu? Ya kalau misalnya tangan kita terluka mungkin ya karena tergores atau terpotong, atau kita jatuh lalu terpleset, lalu kita terbuka kulitnya. Nah, maka kalau batin, ya berarti keutuhan batin itu terkoyak secara, bukan secara fisik ya, tapi secara rohani itu tidak utuh, terpecah atau berikut ini. Luka batin adalah suatu keadaan dalam batin seseorang yang menimbulkan perasaan benci, kecewa, pahit, yang begitu mendalam sebagai akibat dari penolakan atau perlakuan semena-mena dari orang lain. Keadaan ini biasanya timbul sebagai akibat dari kegagalan dalam membina hubungan satu atau sekelompok orang tertentu yang dihormati sebelumnya. Misalnya dengan orang tua, suami, istri, anak, kekasih, orang-orang terdekat, dengan pemimpin gereja, ada yang kecewa dengan pastor parokinya atau bahkan uskupnya, atau atasan langsung di tempat kerja. Kalau dalam konteks pengalaman yang saya seringkan, kegagalan saya dalam membangun relasi dengan ayah saya, bapak saya. Bagaimana luka batin itu bisa terjadi? Ini yang menurut saya penting untuk dilihat terlebih dahulu. Pada dasarnya, ini bukan jawaban matematis ya, ini hanya permenungan saya. Pada dasarnya, luka batin muncul bukan karena perbuatan orang lain yang membuat kita sakit hati, tetapi justru terletak pada respon kita terhadap orang tersebut. Nah, dengan kata lain, di sini saya mau mengatakan bahwa memang dunia itu tidak bersahabat. Bahkan ada yang mengatakan jahat. Ada banyak orang jahat, ada banyak orang yang siap untuk menerkam kita, dan lain sebagainya. Itu external situation. Tapi menurut saya, yang eksternal itu, pengalaman kita disakiti oleh orang banyak itu, menurut saya itu bukan yang menyebabkan kita luka batin. Menurut saya itu hanya trigger. Trigger itu pemantik, pemancing, bukan hal yang utama. Nah, hal yang utama justru hal yang datang dari diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan jahat, kekerasan dari pihak lain. Itu yang menyebabkan kita bisa sakit hati, bahkan bisa luka batin. Lalu bagaimana kita bisa merespon dengan baik? Ada banyak pengaruh tentu saja ya, ada banyak pengaruh yang menyebabkan hati kita itu begitu fragile. Pada dasarnya memang fragile, tetapi hati itu bisa dirawat, bisa diolah, sehingga bisa menjadi tidak mudah untuk dilukai. Nah, itu bisa banyak hal faktornya. Misalnya bisa jadi faktor pendidikan. Orang yang semakin, tapi pendidikan dalam arti luas ya, saya tidak mengatakan pendidikan dalam arti akademis. Orang yang melalui pendidikan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dia akan didik untuk menjadi kuat. Bisa juga faktor culture. Culture itu bisa mempengaruhi. Misalnya, mungkin kalau di Jawa orang biasa ngomong lemah lembut misalnya. Tapi kalau di Flores atau di Timur atau bahkan di Batak, kita teriak-teriak itu sesuatu yang biasa. Nah, maka mungkin orang Jawa bisa mudah tersakiti hanya gara-gara orang teriak ngomongnya. Padahal teriaknya bukan karena marah, karena culture misalnya itu. Jadi culture itu bisa juga mempengaruhi.
Tentu juga pengalaman-pengalaman yang paling dekat dengan keluarga. Kalau kita itu punya orang tua yang bisa memahami kita, bisa memberikan kita, bukan dimanjakan, tapi diberi tantangan-tantangan tertentu, sehingga kita juga tidak menjadi begitu sensitif terhadap goncangan-goncangan atau godaan atau bulian yang datang dari luar. Dengan kata lain, saya mau menjelaskan di sini, ada beberapa dalam bahasa Inggris itu thought distortion, pemikiran yang tergerus, pemikiran yang objektivitasnya itu berkurang, atau pemikiran yang kurang logis, yang muncul karena aneka macam faktor tadi. Nah, ketika pemikiran kita itu kena distortion, digerus oleh aneka macam aspek, itu membuat kita itu mudah berpikir yang tidak realistis, itu nanti akhirnya akan mempengaruhi hati kita. Kita menjadi sensitif untuk dilukai. Nah, ada macam-macam thought distortion, pemikiran yang tergerus. Kalau lihat di internet saya melihat itu 20-an ke atas gitu ya. Tapi saya akan memilih beberapa yang sangat umum terjadi di kalangan orang Indonesia yang sebetulnya hal itu kalau bisa diolah dengan baik, kita tidak akan mudah untuk sakit hati. Tetapi kecenderungannya kalau kita masih ikut dalam tendensi seperti itu, kecenderungan seperti itu, nah maka jangankan tindakan orang jahat, orang tidak bermaksud jahat pun, tapi karena miscommunication bisa membuat sakit hati. Padahal maksud orang lain baik mungkin, tetapi mungkin caranya yang kasar atau caranya yang tidak pas bisa membuat orang sakit hati. Itu karena kita punya pemikiran-pemikiran yang kena distortion tadi itu, yang tergerus, yang tidak objektif. Nah, mari kita lihat beberapa respon yang tidak sehat menurut saya, yang sering muncul di kalangan kita. Pertama adalah pola pikir hitam dan putih. Nanti saya jelaskan apa itu. Atau orang membuat kesimpulan itu terlalu cepat, meloncat, tidak melihat prosesnya. Orang ngomong begini langsung disimpulkan begitu misalnya. Atau over generalization. Ya nanti itu terbalik dengan personalisasi. Lalu di sini ada kata-kata propising, lalu kita kadang-kadang terjebak dengan kata-kata harus. Dalam hal tertentu mungkin bagus, tertib, tapi kalau ini dibuat dalam segala hal, ini akan membuat kita mudah sakit hati. Lalu penalaran emosional, itu apa nanti kita lihat. Lalu kita juga mempunyai kecenderungan untuk memberi label, cap negatif terhadap diri sendiri bahkan, dan terhadap orang lain. Sekarang kita lihat satu persatu. Pola pikir hitam dan putih. Hal ini terjadi ketika kita melihat hal-hal murni dalam hitam dan putih. Semua hal dilihat dalam konteks hitam dan putih. Soal benar atau salah, baik atau jahat. Tidak ada alternatif lain, cuma dua itu. Kita mematok atau mengkategorikan persoalan itu hanya baik atau jelek. Jenis pemikiran ini ditandai dengan istilah-istilah seperti setiap, selalu, tidak pernah. Semuanya dipandang baik atau buruk atau sukses atau gagal tanpa memperhitungkan bahwa dalam hidup kadang ada sesuatu yang pengecualian. Bahkan dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau kita belajar grammar, itu kadang-kadang ada pengecualian juga. Dan kadang-kadang kita ada dalam kondisi
dilematis yang orang kadang-kadang tidak tahu. Seperti contohnya tadi pagi, saya itu harus misa kesusteran. Sebetulnya tidak terlambat saya bangun, tapi kok iseng tadi, biasanya saya naik MRT, tadi iseng saya coba-coba naik bis. Ternyata bisnya itu lebih lama. Tapi ada suster yang menyimpulkan saya bangun terlambat. Sudah hitam dan putih, tidak menanyakan, mungkin ada situasi pengecualian. Dalam contohnya, kalau ini dalam relasi misalnya suami istri, kalau mereka bertengkar biasanya kamu itu selalu begitu. Kata selalu itu. Padahal kalau mau objektif pasti tidak selalu lah, pasti ada hal-hal yang, atau kamu itu tidak pernah mengertiku. Kata tidak pernah. Nah, apakah betul-betul tidak pernah? Ini kadang-kadang cuma ungkapan emosi, tapi datang dari pemikiran hitam dan putih. Kalau dalam konteks pengalaman yang saya sharingkan, saya juga terjebak untuk berpikir hitam dan putih. Misalnya ketika bapak saya kok tidak seperti bapak-bapak yang lain yang bekerja di sawah atau bekerja di kantor, pulang, memberi sesuatu, makan, dan lain sebagainya. Tapi bapak saya pekerjaannya cuma duduk, makan, maka saya memikirnya useless. Orang yang tidak ada gunanya. Cuma hitam dan putih. Saya berpikir orang yang berguna adalah orang yang produktif, yang bekerja. Nah, kalau saya hanya berpikir seperti itu, kasihan orang-orang yang sudah pensiun, seolah-olah tidak ada harganya. Hitam dan putih. Berikutnya, melompat ke kesimpulan atau membuat kesimpulan terlalu cepat. Orang yang mempunyai kecenderungan di bagian ini akan membuat interpretasi atau prediksi negatif meskipun tidak ada bukti untuk mendukung kesimpulan itu. Jenis pemikiran ini sering dibuat ketika berpikir tentang bagaimana perasaan orang lain terhadap kita. Hal ini dapat muncul sebagai baik membaca pikiran, berasumsi, atau meramal, mengantisipasi. Seolah-olah kita tahu isi hati orang. Hal itu cuma asumsi. Nah, seringkali kita juga tergesa-gesa mengambil kesimpulan bukan dari fakta-fakta, tapi dari asumsi-asumsi atau pengandaian-pengandaian. Misalnya anak kita bangun terlambat, lalu kita selalu berasumsi anak kita tidak rajin, anak kita malas. Kesimpulannya anakku tidak baik misalnya seperti itu. Atau contoh di sini misalnya, Anda berada di sebuah pesta dan Anda tidak menyukai apa yang Anda kenakan waktu itu yang dipakai, tidak pede dengan pakaian yang dipakai. Tapi kemudian Anda mengatakan kepada teman dekat, semua orang telah mentertawakan saya. Seolah-olah itu menjadi kesimpulan dan fakta. Semua telah mentertawakan saya. Padahal itu cuma asumsi. Cuman asumsi saja. Orang mentertawakan. Tapi kalau sudah mengatakan sebuah judgment, sudah sebuah kesimpulan. Nah, dalam konteks kebersamaan kita dalam keluarga, dalam kehidupan, kadang-kadang salah paham seperti itu. Kita seolah mengambil kesimpulan apa yang dilakukan orang lain. Padahal belum tentu dalam hati orang melakukan itu. Lalu overgeneralization
itu berpikir dengan cara yang terlalu mengeneralisasi di sesuatu yang kecil atau sesuatu yang personal seolah-olah generalisasi. Misalnya disakiti oleh cowok lalu mengambil general kesimpulan semua cowok brengsek. Misalnya seperti itu. Berarti kita akan sering melihat satu insiden atau peristiwa yang tidak menyenangkan menjadi bukti bahwa nanti itu akan terjadi untuk semua hal. Jika Anda gagal mendapatkan pekerjaan setelah diwawancara, Anda memutuskan Anda tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan atau memikirkan. Padahal baru gagal sekali. Atau Anda mungkin saudara pergi pada satu tanggal untuk dating, untuk kenalan dengan calon PDKT, tapi tidak berhasil. Lalu berpikir, saya tidak akan dapat jodoh lagi misalnya. Padahal baru sekali dua kali. Kita lupa bahwa orang-orang besar itu menemukan hal-hal besar itu melalui kegagalan tidak hanya 5-6 kali, bahkan 1000 kali. Seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu itu berapa kali dia gagal kan. Tapi kita baru gagal sekali, udah langsung mengeneralisasikan seolah-olah dunia sudah runtuh, tidak ada masa depan bagi saya. Nah, orang yang seperti ini akan mudah sakit hati atau terluka batinnya. Catastrophizing, hal ini terjadi ketika kita, ini sedikit similar dengan yang generalisasi, membesar-besarkan pentingnya peristiwa negatif dan meminimalkan atau mengecilkan pentingnya peristiwa positif. Intinya adalah kalau hal negatif itu dibesar-besarkan. Kalau yang positif malah diminimalkan. Misalnya kalau, mohon maaf ya, ini hanya apa istilahnya, bukan kok tahu, saya kan nggak ada yang kenal Bapak Ibu dengan keluarganya masing-masing, tapi maksud saya gini, kadang-kadang dalam peristiwa pertengkaran suami istri itu, misalnya suami mungkin dulu pernah membuat kesalahan besar dan sudah diselesaikan, oke, sudah diselesaikan, tapi ternyata belum betul-betul selesai, sehingga ketika suami melakukan kesalahan kecil itu terus-menerus diungkit-ungkit, bahkan dikaitkan dengan yang dulu. Sementara males melihat bahwa di antara yang kecil-kecil negatif tadi, mungkin dia melakukan hal yang positif, tapi karena kita malas atau kita tidak memperhatikan atau meminimalkan, kita tidak melihat hal yang positifnya. Tapi kita lebih cenderung melihat yang negatif. Ini contohnya, ini anak sekolah. Anak yang cerdas, yang selalu mendapatkan nilai yang terbaik, namun suatu hari dia gagal. Padahal di sekolah masih ada kesempatan kedua, tapi bagi dia sudah seolah-olah dunia berakhir, tidak ada lagi masa depan, menganggap diri sebagai orang yang gagal. Terus-menerus menyesali diri mengapa bisa gagal. Orang yang, sedangkan student yang lain yang tidak pinter-pinter nian, yang sudah sering gagal, tetapi karena selalu berjuang, dia akan justru menjadi kuat menghadapi cobaan, menghadapi banyak hal. Nah, maka bahayanya itu, ketika orang itu hidupnya mulus, sukses, ketika menghadapi suatu cobaan dia akan kolaps. Tapi orang yang hidupnya dibangun dari kesalahan dan kegagalan, justru dia akan menjadi lebih kuat. Nah, ini terbalik dari generalisasi tadi, personalisasi. Seseorang yang terlibat dalam personalisasi akan secara otomatis memikul tanggung jawab atau menyalahkan suatu peristiwa yang sebetulnya melibatkan banyak orang, bukan hanya kesalahan diri sendiri, bukan hanya tanggung jawab diri sendiri, tapi seolah-olah itu tanggung jawab dia.
dia lebih cenderung menyalahkan diri sendiri. Contohnya di sini, Anda merasa itu semua salah Anda ketika anak Anda salah pergaulan misalnya. Pikiran Anda mungkin, jika saja saya mempunyai banyak waktu untuk anakku di rumah, mungkin hal itu tidak terjadi. Padahal salah pergaulan itu banyak sekali faktornya. Bisa jadi karena memang ya bukan hanya karena kita sibuk, ada banyak faktor. Nah, tapi kadang-kadang kita lebih cenderung melihat kesalahan ke diri sendiri. Pernyataan harus ini juga untuk tadi saya katakan untuk hal-hal tertentu harus itu menjadi bagus supaya kita menjadi tertib, disiplin, dan bisa meraih apa yang betul-betul kita impikan. Tapi kalau semua hal diharuskan, termasuk dalam relasi dengan orang lain, termasuk mengharapkan keharusan untuk orang lain, kalau untuk diri sendiri masih oke. Tapi orang lain harus begini begitu. Itu akan cenderung membuat kita frustasi, menimbulkan kebencian, kekecewaan, rasa bersalah. Karena tentunya kadang-kadang kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi kalau kita tidak fleksibel, kata harus akan justru membuat kita masuk ke masalah-masalah mental seperti frustasi, kecewa, rasa bersalah. Nah ini saya membuat contoh dari teman saya konkret. Teman saya itu tidak mau sekolah kedokteran, tapi orang tuanya memaksa. Padahal dia passionnya di musik. Tapi karena dia ya ingin taat kepada orang tua, ya udah mengikuti orang tuanya. Nah, dia mengikuti orang tuanya karena kehendak orang tua itu harus prinsipnya. Dan bahwa harus menyenangkan orang tua tanpa memperdulikan kebutuhan diri sendiri. Secara sepintas, wow, luar biasa, anak ini mengorbankan diri untuk orang tuanya. Tapi apakah itu sesuatu yang sehat? Dalam konteks yang lain, ini kisah nyata, walaupun saya hanya dengar cerita lama, ada seorang seminarian, pastor seminarian dulu, dia sebetulnya kepingin keluar, dia sudah nggak kepingin jadi romo. Tapi orang tuanya terus memaksa, karena malu kalau anaknya keluar dari seminari. Akhirnya dia jadi romo. Setelah 5-6 tahun jadi romo, ibunya yang dulu memaksa-maksa dia untuk jadi romo meninggal dunia. Nah setelah ibunya meninggal dunia, dia udah nggak ada lagi yang harus saya bahagiakan. Maka kemudian dia keluar jadi romo. Nggak ada lagi motivasi. Nah ini kan jadi sesuatu yang bukan hanya akhirnya mengecewakan diri sendiri, tapi juga banyak orang. Penalaran emosional. Nah, seringkali kita itu mempunyai kecenderungan, orang Indonesia itu menganggap kebenaran itu datang dari perasaan, bukan dari suatu fakta. Misalnya di sini, semua orang menganggapku jelek dan bodoh. Semua orang menganggapku jelek dan bodoh. Kalau saya memberikan konseling terhadap seseorang yang mengatakan ini, kemudian apa yang mau saya katakan? Yang mau saya gali adalah semua orang menganggap kamu jelek dan bodoh. Saya akan bertanya, kesimpulan ini datang dari mana? Atau bukti-bukti kalau orang itu menganggapmu bodoh itu apa? Karena yang ingin saya gali adalah jangan-jangan ini hanya perasaan dia, hanya asumsi dia. Nah ini ya, maka sekali lagi kadang-kadang kita itu mengambil kesimpulan bukan dari fakta-fakta yang bisa dijelaskan, dilihat, tapi cuman yang ya aku merasa begitu. Nah ini merasa begitu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Yang terakhir, pemberian label atau cap negatif. Ini juga sangat umum di Indonesia ya. Pelabelan adalah bentuk ekstrim dari pemikiran
semua atau tidak sama sekali. Alih-alih menggambarkan perilaku tertentu, seseorang malah memberikan label negatif dan sangat emosional terhadap diri sendiri atau orang lain. Seolah-olah tidak bisa berubah. Orang yang misalnya gagal, lalu tidak ada kesempatan kedua karena sudah dicap orang ini seperti ini. Anda membuat kesalahan misalnya pada formulir yang Anda isi dan dikirim kembali kepada Anda di pos. Jadi Anda kemudian memutuskan atau mengatakan saya ini pecundang, saya ini bodoh sekali. Daripada berpikir saya membuat kesalahan karena kebetulan saat itu saya sedang sibuk misalnya. Mencoba melihat dari perspektif yang lain, mengapa kok aku seperti itu? Daripada berpikir kok saya bodoh. Kata pecundang, kata bodoh ini juga saya pakai ketika saya merenungkan pengalaman saya dengan bapak saya. Nah, lalu bagaimana? Nah, ternyata saya juga melabeli saya seperti itu. Lalu saya pelan-pelan juga mau mengubah itu. Bukan perkara saya pecundang atau bodoh, tapi rupanya saya belum mempunyai keberanian. Misalnya. Belum mempunyai keberanian. Belum secara positif saya ungkapkan bahwa saya belum siap gitu misalnya. Nah, ternyata dalam kitab suci istilah luka batin itu juga banyak. Saya hanya akan menyebut beberapa. Pertama, pada awal pelayanannya Yesus mengutip kitab Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Allah Tuhan oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk, redam hatinya. Ini kata-kata ini ternyata merawat orang yang luka batin itu menjadi misinya, menjadi salah satu tujuannya. Tuhan Yesus datang ke dunia. Lalu misalnya dalam Yakobus, surat Yakobus. Di sana ada istilah sucikanlah hatimu hai orang yang mendua hati. Tadi kan saya katakan luka batin ya berarti hatinya terbelah gitu ya, mendua hati. Dalam Yunani disebut dalam bahasa Yunani disebut dipsukos. Secara harafiah berarti terombang-ambing menjadi dua jiwa, mendua jiwa atau jiwa yang terbagi. Itu berasal dari awalan dis yang berarti dua kali dan suko yang berarti jiwa. Nah, maka orang yang luka batin itu bisa dibahasakan sebagai orang yang hatinya mendua, yang tidak lagi fokus, yang tidak lagi utuh. Kemudian Mazmur. Dalam Mazmur ini dinyatakan beberapa gambaran tentang kata patah hati. Mazmur 51 misalnya, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kemudian 147, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Lalu Mazmur 34, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi teman-teman dari beberapa kutipan saya hanya menyebut beberapa ini, kita bisa membayangkan bahwa ternyata Tuhan sangat concern, sangat perhatian terhadap situasi manusia yang remuk redam hatinya. Karena remuk redam itu merupakan salah satu akibat dari dosa. Jadi dosa itu membuat orang bisa seperti orang penting bagi Tuhan untuk mengarahkan misinya untuk itu. Maka bagi diri kita sendiri, semestinya luka batin menjadi sesuatu yang serius yang harus kita hadapi bersama Tuhan.
Reaksi apa yang sering muncul ketika seseorang mengalami luka batin? Nah, ini pertanyaannya bisa diubah. Reaksi orang yang luka batin itu biasanya yang seperti apa? Nah, pertama, orang yang luka batin atau yang mempunyai peluang untuk menjadi luka itu adalah orang yang karakternya suka mengalah. Mengalah itu kelihatannya baik, karena yang bersangkutan tidak memberikan perlawanan yang bersifat negatif, yang dapat berakibat jelek terhadap diri sendiri. Jadi sekali lagi, kelihatannya baik, karena tidak akan menimbulkan kehebohan, tidak akan menimbulkan permusuhan. Tetapi persoalannya itu mengendap dalam hati, sehingga justru membuat akibat yang buruk terhadap diri sendiri. Karena hatinya tidak terolah. Kalau dalam konsep kedewasaan, kalau konsep orang Barat, ini hanya saya mencoba merumuskan secara umum aja. Kalau orang Barat itu justru orang yang bisa protes, yang bisa ngomong, itu adalah menandakan orang itu dewasa. Sementara di Asia atau di Timur atau di Indonesia, orang dewasa adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak reaktif ditahan. Nah, ini kadang-kadang, ini kalau ekstrim ini terlalu ekstrim, maksud saya tidak diimbangi dengan kemauan untuk sharing, kemauan untuk membuka hati, kemauan untuk juga protes sebagai bentuk. Protes itu bukan melulu jelek, tapi justru untuk kesehatan, keseimbangan jiwa, ya akhirnya akan seperti itu. Nah, salah satu faktanya adalah, saya kan di Hong Kong ini. Di Hong Kong ini, menurut survei, mbak-mbak TKI itu setelah 2 atau 3 tahun mereka mengalami gangguan mental. 75% mengalami gangguan mental dalam 2-3 tahun. Salah satunya karena ini, orang TKI itu kan kebanyakan orang Jawa ya, yang punya semangat nrimo, ewuh pakewo, ngalah, sehingga akhirnya mengalami depresi atau keputusasaan. Tidak ada semangat fight untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk melawan ketidakadilan atau kekerasan yang dilakukan majikan misalnya. Kedua, sikap mengabaikan. Sikap ini mencoba menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya dengan cara menahan perasaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. This is also very common in Indonesia. Kalau ditanya ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Tidak peduli terhadap lingkungan, ya berlagak gembira, senang, padahal sesungguhnya tidak. Hatinya sedang menangis. Saya mencoba melihat ini begini. Saya hanya mau sharing saja pengalaman di seminari ya, di seminari. Kadang-kadang kita itu juga di kalangan para romo, kadang-kadang kita itu juga terkejut dengan teman-teman romo. Beberapa teman romo saya yang keluar dalam panggilan, itu yang mengejutkan, justru ketika di seminari orang-orang itu baik sekali. Alim, sangat religius, tidak nakal seperti saya. Tapi ketika jadi romo, mengapa kok aslinya muncul? Kok kemudian menjadi careless? Tentu ini bukan matematik ya, saya tidak mau menyimpulkan secara khusus, tapi secara umum karena ini. Karena kecenderungan di Indonesia
itu tidak berani mengungkapkan masalahnya secara jujur. Dikatakan tidak apa-apa. Ya, dalam seminar itu kan, dalam pendidikan kita selalu ada yang namanya personal talk atau pendampingan pribadi. Nah, untuk orang-orang yang tidak berani membuka diri, mungkin akan berlagak atau akan pretend kalau dirinya baik. Oh, saya baik, Romo, saya bahagia, saya ini nggak ada masalah apa-apa. Sehingga malah tidak diolah. Tapi untuk frater-frater yang berani membuka diri, saya ada masalah, I'm not happy with my community, aku punya masalah dengan orang itu, atau saya sedang ada masalah keluarga, or I'm falling in love dengan perempuan misalnya, kan itu justru akan dibantu oleh Romo Pembimbing daripada jatuh cinta tapi disimpan-simpan saja, akhirnya nanti muncul ketika mungkin puber kedua atau ketiga. Gitu. Selanjutnya, sikap melawan. Sikap yang dimaksud di sini adalah sikap melawan secara negatif terhadap penolakan yang akhirnya menimbulkan kekesalan. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi penolakan secara negatif. Karena tadi kan saya menyebut soal perlunya kita menolak, menentang, protes secara positif. Nah, ini menolak secara negatif terhadap penolakan. Sehingga kekesalan menimbulkan kebencian. Kebencian menimbulkan pemberontakan, dan pemberontakan menjurus ke perbuatan akultisme. Akultisme itu apa ya? Yang berkaitan dengan klenik-klenik atau kuasa jahat gitu loh. Larinya bukan lagi ke Tuhan, tapi ke dukun-dukun yang hitam-hitam untuk kekuatan di sana. Nah, itu. Kesimpulannya, sadar atau tidak, sebenarnya ada di antara kita yang ketika mengalami masalah yang membuat sakit hati, kita terjebak dalam satu dari 3 sikap tadi itu yang saya sebutkan tadi. Mengalah, mengabaikan, atau melawan. Hanya waktu yang akan membuktikannya. Kita memang nggak begitu jelas. Tapi biasanya orang-orang atau salah satu dari kita semua itu punya tipikal mana yang lebih kuat. Dan ketika semuanya terjadi, orang menjadi kaget dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, kejujuran itu sangat perlu. Bahkan jika mungkin kita tidak perlu memilih salah satu dari 3 sikap itu, karena nantinya kita akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Ketika seseorang mengalami luka batin, perasaan dan pikirannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan. Ia sulit bertahan untuk mengatasi berbagai cobaan, kelemahan, dan sakit penyakit. Oleh karena itu, apabila luka batin yang dialami tidak segera disembuhkan, maka akan menjadi tempat pijakan yang empuk bagi iblis atau kuasa jahat untuk menguasai orang tersebut. Membuat rohnya terbelenggu oleh roh-roh jahat atau lama-kelamaan ia menjadi lemah dan hancur. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini yang berkaitan dengan yang iblis atau roh jahat itu begini. Iblis atau roh jahat itu sangat pintar menunggu saat yang tepat bagaimana akan menggodai kita. Tidak peduli siapa kita, seberapa suci kita, semuanya akan digodai. Bukan hanya awam, bahkan pastor atau bahkan uskup akan terus dilihat, diintai saat mana yang tepat untuk menggodai mereka. Jadi kita jangan pretend, wah sudah menjadi Katolik yang lama pasti setan-setan akan lari terbirit-birit. Enggak. Mereka tetap mengintai saat yang tepat. Misalnya
kita pas lemah, pas sakit, maka virus-virus masuk. Nah, secara rohani juga gitu, ketika kita kecapean, ketika kita secara mental itu tidak kuat, nah di sana mereka bisa masuk. Maka perlu menyadari hal itu. Apa yang harus kita buat ketika waktu tidak dapat menyembuhkan luka batin? Udah lama, ternyata luka batin masih ada. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, menyadari bahwa kita sedang terluka. Nah, kan sebelumnya kan saya sharing tentang pengalaman saya dengan bapak saya. I think langkah yang membuka saya untuk menyembuhkan luka batin saya, justru saya harus mengakui dulu bahwa saya itu terluka. Bahwa saya itu ada masalah. Bahwa saya itu seperti ini. Saya harus jujur dengan diri sendiri. Kemudian berusaha untuk membuang perasaan-perasaan negatif yang masuk ke dalam hati. Seperti kekesalan, kebencian, pemberontakan, atau pikiran negatif terhadap diri sendiri. Misalnya saya pecundang, saya bodoh, dungu, dan lain sebagainya. Mencoba melihat sisi-sisi positifnya. Lalu kemudian, nah karena kita sebagai orang beriman, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita bukanlah suatu perasaan senang atau sedih, seperti senang makan makanan enak atau sedih karena tidak bisa main bulu tangkis, misalnya karena saya suka main bulu tangkis. Tapi merupakan sebuah keputusan iman. Jadi bukan sesuatu yang sangat fisikal. Nah, ini sangat penting ini. Yang menjadi modal kita sebagai orang beriman untuk menyembuhkan luka batin. Bersukacita. Karena gimana ya? Luka batin itu memang sangat susah. Tapi hanya dengan bantuan rahmat Tuhan, yang Tuhan sendiri mencontohkan. Kan? Tuhan Yesus itu, kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus itu kan bukan hanya mengajar, tapi dia memberikan hidupnya. Artinya dia juga mengalami. Dia mengalami seperti manusia yang dihina, yang dilukai, yang diapa-apain, bahkan lebih buruk dari kita. Apakah dia sakit hati? Apakah dia luka batin? Iya, I think so, sebagai manusia. Bagaimana tidak dihina seperti bahkan untuk manusia pun tidak layak. Tetapi dengan kealahannya, tentunya juga dengan sisi-sisi kemanusiaannya yang positif, dia akhirnya bisa melihat luka batin sebagai jalan untuk menyembuhkan orang-orang yang lebih terluka, sehingga itu sebagai sebuah penebusan. Nah, maka saya selalu gini, kalau kita itu sulit untuk berbuat baik, sulit untuk bertobat, sulit untuk mengampuni orang, saya bukan melihat orang, tapi melihat Yesus. Yesus saja yang seperti itu aja, begini. Jadi kemudian saya merasa, oh ternyata masalah saya itu belum ada seberapa dibandingkan yang diderita oleh Tuhan Yesus. Jadi fokus saya selalu ke Yesus. Kalau kita orientasi kita itu fokus ke Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin. Seperti mungkin saya pernah menjelaskan apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia tidak percaya bahwa Yesus berjalan di atas air, kemudian secara spontan dia mengatakan, Tuhan, jika itu Engkau, izinkanlah saya berjalan ke tempatmu. Nah, dalam kitab suci dijelaskan dia berjalan. Tidak dikatakan apakah bisa atau tidak, tapi faktanya ketika dia berjalan, kemudian baru dia akan tenggelam ketika mulai merasakan angin yang kencang.
Ketika dia fokusnya berubah bukan lagi ke Yesus, tapi ke angin. Sehingga dia kehilangan orientation dan akhirnya tenggelam. Dan ketika tenggelam, dia kan bilang, Tuhan tolong aku. Kok tidak bilang, teman-teman tolong aku. Berarti kan dia sudah agak jauh nih dari teman-temannya. Kalau turun dari perahu langsung tenggelam, pasti minta tolongnya bukan pada Yesus, tapi pada teman-temannya. Maka saya mengambil kesimpulan, dia sudah bisa berjalan di atas air karena dia fokus melihat Tuhan Yesus. Hal yang manusiawi bisa dilakukan karena fokus kepada Yesus. Tapi ketika kita kehilangan fokus, kita akan sibuk dengan kesedihan kita, dengan luka batin kita. Nah, maka fokusnya di sana. Berilah pengampunan kepada orang yang melukai kita. Hal ini yang paling sulit. Saya katakan paling. Karena memang sulit. Saya tahu kita bergulat dengan soal mengampuni. Banyak dari kita itu, saya tidak akan mengampuni orang itu lagi. Atau saya bisa mengampuni siapa saja kecuali ini. Atau ada yang sakit hati dengan pastor paroki. Kalau pastor paroki itu belum dipindah, saya tidak akan ke gereja. Ini cerita sungguhan. Bukan saya mengarang-arang ya. Yang pernah saya dengar ya. Ini hal yang paling sulit tetapi harus dilakukan. Saya katakan harus dilakukan. Why? Ya kalau pengen luka batinnya disembuhkan ya harus. Kalau masih ingin tetap luka batinnya ada ya udah. Tetaplah dengan rasa benci itu. Kita tidak akan pernah sembuh, teman-teman, saudara-saudariku, dari luka batin jika tidak mengampuni. Bahkan Tuhan pun tidak akan mengampuni kita loh. Itu dalam konteks Markus bab 11 ayat 25 sampai 26 itu bisa dibaca. Jadi ternyata pengampunan Tuhan itu juga tergantung kita, seperti doa Bapa kami itu loh. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni orang lain. Berarti kalau aku nggak mengampuni orang lain ya saya tidak terampuni. Jadi akhirnya keselamatan tergantung pada diri sendiri. Nah, mengapa mengampuni menjadi kata kunci dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus? Meskipun sekali lagi ini amat sulit, teman-teman, ini juga kesulitan bagi saya. Tapi sebagai murid Yesus, rupanya ini menjadi kata kunci. Nah, mengapa? Karena kita semua adalah orang berdosa. Apa artinya berdosa? Artinya berdosa, ketika kita berdosa itu kan kita menyakiti hati Allah dan hati sesama yang kita rugikan. Maka mengampuni itu menjadi kata kunci atau menjadi keharusan karena sebetulnya kita kadang-kadang ada pada posisi yang menyakiti, bukan hanya yang disakiti. Jadi jangan playing victim seolah-olah kita yang selalu disakiti, seolah-olah kita yang paling menderita di dunia, padahal tanpa sadar dengan kedosaan kita telah menyakiti orang lain. Maka pengampunan harusnya menjadi kata kunci. Lalu yang kedua menjadi kata kunci karena memang Yesus memilih salib. Maka kalau ingin menjadi muridnya ya kita harus memilih salib sebagai jalan kehidupan. Karena bagi saya memilih atau memikul salib, menerima salib artinya kita berusaha untuk menjalani hidup dengan siap untuk berkorban, siap untuk menderita, siap untuk bertanggung jawab. Ini ada cerita lucu supaya tidak ngantuk teman-teman. Soal salib. Ada sepasang suami istri berkelahi, bertengkar. Lalu suaminya pergi ke pastor, minta nasihat. Setelah itu dia pulang ke rumah, dia berubah dengan begitu mesra, begitu baik, kemudian memanggil istrinya dengan penuh hormat, kemudian dengan romantisnya, istrinya digendong-gendong keliling kamar. Lalu istrinya tanya, Bapak,
kok menjadi begitu baik? Emangnya pastor paroki ngomong apa? Pastor paroki ngomong kepada saya, yang cowok ngomong, pikulah salibmu. Jadi mereka bertengkar lagi karena istrinya, oh jadi kamu anggap aku sebagai salib. Nah, gitu. Tapi itu hanya joke. Sekali lagi, memilih salib artinya kita harus apa istilahnya menghadapi obstacle, menghadapi hal-hal ya seperti proverbs atau apa namanya kata-kata mutiara kalau dalam bahasa Inggris itu no pain no gain. Tidak mungkin kita itu gain something, mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan. Kalau dalam bahasa Jawa itu jer basuki mawopeo, tidak akan memperoleh basuki atau kebahagiaan atau basuki itu kemuliaan tanpa suatu pengorbanan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dan lain sebagainya. Jadi sudah konsepnya itu, salib itu sudah konsep untuk dijalani untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kita ditebusnya. Nah, kata kuncinya mengampuni karena Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Artinya kita telah terampuni lebih dulu loh. Sebelum kita itu mengampuni yang lain-lain, itu kita itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Maka kalau tidak mengampuni, kata Bang Roma Irama, terlalu baik. Karena cinta tanpa pengampunan pada hakikatnya bukan cinta yang sejati, teman-teman. Jadi saya yakin bagi Bapak Ibu yang sudah mengarungi perjalanan hidup keluarga, saya yakin menghayati ini, bahwa di dalam keluarga tidak mungkin bisa bertahan tanpa ada pengampunan. Artinya, di sana ada cinta sejati. Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada cinta sejati, tidak akan bertahan. Rumah tangga seideal apapun, suami istrinya cantik dan ganteng kayak pangeran-pangeran dari kerajaan mana, gitu. Tetap kalau tidak ada pengampunan berarti tidak ada cinta yang sejati. Maka teman-teman bertolak ke tempat yang lebih dalam yang saya maksud. Nah, ini tantangannya dua hal. Pertama, bertolak artinya menjauhi yang dangkal, yang pinggiran. Hidup yang superficial, hidup yang lahiriah, yang sekedar memperhatikan penampilan fisik dan lain sebagainya. Kita perlu memperhatikan juga selain kesehatan fisik adalah kesehatan mental. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang kesehatan itu kan bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, atau ada istilah jiwa dan raga atau lahir dan batin. Dan semoga kita tidak takut untuk menyadari yang mental-mental itu. Kalau yang fisik kan kita mudah mengatakan, oh saya kena flu, oh tangan saya terluka, oh saya lagi demam. Kan wajar itu, fisik ya. Maka menurut saya yang mental pun wajar kalau kadang-kadang kita itu emosi kita tidak teratur, atau kita depresi, atau kita stres. Mengapa kita harus malu? Itu bukan gila. Kadang-kadang orang kalau mengalami gangguan mental langsung berpikir gila sehingga malu. Padahal itu enggak. Bukan sesuatu kegilaan. Bahkan stres dalam arti tertentu, dalam ukuran tertentu justru itu sehat. Karena bisa menstimulasi kita untuk bisa maju, untuk bisa lebih baik. Kemudian yang terakhir, keberanian untuk membuka hati. Artinya undangan untuk menjadi diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri. Dan rendah hati untuk membiarkan hati kita dijamah oleh Tuhan. Ini kalau kita ingin luka batin kita disembuhkan.
sakit loh ini bagian terakhir. Membuka hati itu seperti anak kecil yang suka permen ya, permennya digenggam gini. Terus ada orang yang minta tuh nggak mau. Jadi membuka itu nggak berat itu. Nah, begitu juga kita untuk membuka hati. Jangankan ke orang lain, kepada Tuhan aja susah. Maka indahnya menjadi Katolik itu ada sakramen pengampunan dosa. Sakramen pengampunan dosa itu bukan hanya soal mengampuni dosa, tapi menyembuhkan luka batin. Karena di sana ada petunjuk-petunjuk bagaimana bertobat secara konkret. Ada pengampunan yang konkret, yang bisa dilihat, bukan hanya dibayangkan. Nah, makanya mari kita gunakan juga kesempatan sakramen pengampunan itu, pengampunan dosa itu untuk ini, keberanian untuk membuka hati, meskipun menyakitkan, tetapi menyembuhkan. Baik, seperti itu. Saya tidak tahu apakah ini memberi inspirasi. I don't know. Tapi most welcome untuk ditanggapi, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo Gun. Ini renungan yang benar-benar memberikan inspirasi Romo. Berhubungan dengan psikologis individu kita. Saya nggak mau lebar karena saya yakin bahwa sahabat LPF juga sudah paham, sudah mengerti atas renungan yang tadi Romo sebutkan. Saya hanya akan memberikan beberapa poin saja. Kita semua pasti pernah sakit hati. Kita semua pasti merasa ada luka batin. Tapi yang paling utama adalah cara kita untuk menyembuhkan luka batin kita, di mana kita harus mohon bantuan dari rahmat Tuhan. Jadi sebelumnya kita juga harus fokus bahwa sebelum kita merasakan luka itu, Yesus pun juga sudah pernah merasakan penderitaan tersebut di kayu salib. Jadi atas bantuan rahmat Tuhan, kita yakin pasti dapat disembuhkan. Yang kedua adalah memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Karena dengan memberikan pengampunan tersebut, kita pun luka batin kita pasti akan tersembuhkan. Memang sulit untuk dilakukan, tapi patut kita usahakan. Itu 2 poin yang benar-benar memberikan inspirasi atas renungan yang tadi Romo Gun sampaikan. Sekarang saya akan membuka sharing iman, kalau ada, atau cerita pengalaman mengenai luka batin dan bagaimana cara menyembuhkannya dari sahabat LPF semuanya. Kami persilakan.